Masuk DKI ini kan sebenarnya kita bilang tidak mudah ya. Iya. Ya, memang tidak terlalu luas. Tapi kan problemnya banyak sekali. Kompleks ya. Kompleks. Problem infrastrukturnya. Ya karena kan kemacetan itu kan karena kekurangan infrastruktur kita ya. Dan kemudian siang hari 14 juta, malam tinggal 9 juta kan. Itu kan ngurus itu nggak gampang. Kota metropolitan seperti ini ya. Nah, kira-kira dari segi perencanaan dan program, Mas. Jadi Kang Emil dengan Mas Suswono ini bagaimana ini rencananya? Ya, jadi memang Pak Ridwan Kamil kan istilahnya memang sudah diamanahkan oleh Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Di antara amanah yang utamanya memang untuk membenahi perumahan kumuh. Ya tentu juga persoalan klasik lah ya, soal banjir, soal macet, ya, polusi itu kan sudah memang ya, hal yang sudah harus PR yang memang harus dikerjakan gitu. Tapi yang jelas bahwa memang ini dengan adanya aglomerasi itu, nah itu saya kira sesuatu hal yang saya kira sangat mendukung ya kesatuan, sehingga nanti mengatasi problem banjir misalnya itu kan kita bisa bekerja sama nanti dengan Jawa Barat, ya seperti Pak Emil sebenarnya Kang Emil sudah kontribusi juga untuk Jakarta dengan membangun menyediakan lahan di Ciawi kan, jadi ada dua titik itu paling tidak jadi mengurangi itu gelontoran air langsung ke Jakarta kan. Nah, jadi nanti itu akan kita perbanyak tentu saja. Saluran. Waduk ya. Waduk. Jadi menampung dulu air tidak langsung menggelontor ke Jakarta. Ini problem banjir kan karena itu. Sementara serapan di Jakarta kan sudah sangat kurang. Nah, jadi itu satu. Yang kedua tentu ininya ketika air masih di dalam wilayah Jakartanya, maka dibikinlah biopori maupun juga dengan sumur resapan. Nah, itu kan salah satu upaya untuk air tidak langsung juga menggenang kan gitu. Nah, terakhirnya di Tanggul yang istilah yang Giant Seawall itu, yang Pak Prabowo itu punya mimpi besar itu untuk supaya pantai utara itu akan dibikin Giant Seawall. Nah, jadi nanti jalan tol bisa di situ tuh nanti sekaligus di laut. Nah, karena jadi kan dam itu ya. Iya, karena banjir seperti di Belanda lah. Ya karena memang Jakarta kan sudah di bawah air laut. Nah, jadi kalau pasang kan bisa rob kan. Nah, itu menahan itu. Jadi artinya bisa dari hulunya juga bisa dari hilirnya. Itu dalam konteks banjir. Makanya nanti kalau dengan penataan aglomerasi itu satu kesatuan itu jadi mudah nanti koordinasi. Dari sisi itu. Kemudian juga persoalan macet. Ini juga nanti kan bisa memperpanjang itu tadi. Moda transportasi tidak hanya di kota Jakarta tapi langsung ke selatan misalnya sampai Bogor, yang dari barat Banten sampai Bekasi gitu ya. Nah, kemudian integrasinya ya supaya juga orang mudah. Ini kan problemnya kelas menengah ke atas ini maunya pakai kendaraan pribadi. Karena memang transportasi publiknya belum nyaman. Nah, saya yakin kalau bisa diwujudkan ya tadi memperbanyak frekuensi, integrasinya juga baik antar moda gitu ya. Saya yakin mereka akan pindah. Ya saya sendiri merasakan, saya kan tinggal di Bogor ya. Itu saya kan bolak-balik pakai KRL. Artinya hidup saya sebetulnya banyak kan di Jakarta kan siang, mau malam pulang kan. Ya nyari duitnya juga di Jakarta kebanyakan kan. Nah jadi artinya ketika KRL seperti sekarang ini nyaman, itu waktu juga lebih pasti ya, dibanding dengan kita pakai kendaraan sendiri sudah bermacet ria, buang waktu. Ya. Jadi itu dan saya kemarin baru mencoba MRT ya dari Lebak Bulus. Itu saya ternyata ya nggak kalah dari luar negeri itu. Saya lihat, ini bagus. Gitu. Nah, tinggal tadi integrasi antar modanya itu. Kalau itu jalan, karena orang masih
susah kan, dia turun di sini mau pindah kereta. Nah, itu dia problemnya kan di situ. Belum connect ya. Belum connect. Itu akan diperbanyak, terus frekuensinya juga diperbanyak, saya yakin. Nah, kemudian soal polusi juga ya, kan Jakarta termasuk terpolusi nomor 3 ya. Iya, di dunia. Nah, jadi kita juga punya target, Bang Sulpan itu, yaitu menanam 3 juta pohon. Target kita. Minimal. Di dalam kota? Ya, di kota Jakarta. Ya, karena saya lihat masih banyak area-area yang yang telantar lah. Iya. Nah, itu kan sebetulnya bisa penghijauan juga bisa untuk mendukung istilahnya ke urban farming ya, dengan pertanian kota. Iya. Karena waktu saya menteri sebetulnya waktu itu sudah ada komunitas Indonesia Berkebun. Nah, itu adalah para arsitek yang sekaligus dalam membangun rumah itu nanti ada juga ruang yang untuk mendukung ketahanan pangan keluarga gitu. Nah, itu bagus. Nah, nanti ke depan bahkan mungkin kita akan wajibkan ya, atau mungkin dalam tanda kutip ya tidak wajib misalnya, tapi bagi mereka yang melaksanakan misalnya membuat hutan di atas bangunan. Artinya ada inilah pohon-pohonan, nanti itu bisa ada insentif apalah gitu ya. Itu juga nanti bisa kita lakukan di situ, mengurangi polusi. Iya. Ya, kalau ada penyerapan ya. Penyerapan dan CO2. Nah, itu kan ada satu kota di Kolombia namanya Medellin. Itu dengan 3 juta pohon dia tanam, dia bisa mengurangi suhu 2 derajatan sampai 3 derajat. Nah, jadi Jakarta tidak lagi panas. Iya, itu karena tadi karena polusinya diserap ya. CO2-nya ditarik, itu kan jadi otomatis juga akan kurangi dan jadi udara segar ya, karena oksigen keluar banyak. Iya. Dan bahkan nanti ini beton-beton itu yang dinding-dinding itu sebetulnya bisa tanam pohon, tempel pohon-pohon. Ya, pohon-pohon itu. Ya. Karena itu kan menyerap juga CO2. Kalau dikasih kewajiban pasti mereka nyaman nanti tuh lihat Jakarta hijau gitu. Kayak sekarang kita lihat tembok aja ya. Iya. Nah, yang utama lagi tadi memang masalah yang kampung kumuh ini. Yang kumuh-kumuh ini tentu ya sekarang ini kan orang miskin kota nggak bisa hidup di kota kan. Nggak bisa. Nah, dia otomatis akan keluar gitu ya. Kalau akhirnya tinggal di kota biasanya ilegal. Nah, makanya ini jalan terobosannya adalah kita akan membangun pemukiman vertikal ya, dengan apa? Karena lahannya sulit ya, maka Bang Emil sudah menekankan akan membangun di atas stasiun, di atas pasar, di atas sungai, bahkan di atas jalan. Iya. Nah, begitu. Itu adalah solusi yang nanti akan dilakukan. Nah, sehingga kalau seperti itu nanti rumah-rumah yang kumuh ini kita bisa beli untuk dijadikan ruang terbuka hijau. Iya. Nah, itu kan jadi area bermain nanti anak-anak banyak tercipta. Ya, Abang Sulpan pernah ke itu Eco Park ya di Tebet ada ya kan? Iya. Itu kan menarik kan? Menarik. Dari ujung ke ujung itu. Nah, itu. Hijau dari mulai bayi sampai kakek-kakek di situ ada. Kalau diperbanyak tempat seperti itu kan bagus sekali ya. Kan kalau weekend crowded kan? Iya. Penuh situ. Nah, itu. Sama juga dengan ini Mas, dengan Ragunan. Ragunan juga masih hijau lah. Ya memang selatan sih relatif masih bagus lah. Ya. Ada banyak tempat lah ya. Saya kan dulu tuh punya tanah juga tuh 1,5 hektar. Di mana? Di Muhammad Kafi itu. Oh. Gitu. Tapi kan jalur hijau gitu. Oh iya. Jadi akhirnya dibeli sama pemerintah dengan harga yang murah lah. Iya. Ya kan? Nah, sekarang kan jadi tempat wisata juga, ada pemancingan ikan. Tadinya saya mau bikin pom bensin, Mas. Oh gitu. Izinnya nggak dapat. Kalau Pak Suswono Wagubnya dulu udah dapat. Iya kan daerah hijau untuk pom bensin kan bisa sih. Tapi dulu tuh sama sekali nggak boleh. Ya udah, akhirnya kita harus jual ke pemerintah. Pemerintah buat tempat taman-taman. Itu untuk umum ya, untuk publik. Bagus ya. Ya sebenarnya kalau dijual untuk komersil lebih untung. Nggak boleh ya. Iya kan masih ada jalur hijau. Mas, ini ngomong-ngomong kan begini. Apapun rencana kita ke depan ya. Saya kira kan harus menang dulu nih. Itu dia. Itu kan. Betul. Gak ada artinya semua cita-cita. Iya cita-cita kalau kita nggak menang. Nitip-nitip itu kan nggak jalan. Jadi nggak bisa nitip-nitip. Iya. Harus menang dan ditangani sendiri kan gitu. Nah biasanya memang persoalan-persoalan Jakarta itu kalau terjadi konflik itu pasti akar masalahnya di ketidakadilan.
pasti akarnya dari situ. Iya. Maka saya kira sih saya sepakat lah dengan yang Mas Ali selalu ingatkan bahwa dalam pengambil keputusan dia kebijakan selalu prinsip keadilan itu yang didahulukan. Iya. Ya. Kayak Kampung Bayam misalnya, saya pasti karena ada konflik kan berarti pasti ada masalah ketidakadilan. Tinggal duduk bareng aja kan sebetulnya. Problem sosial, problem ekonomi ya. Itu duduk bareng, bicarakan apa yang menurut Anda tidak adilnya apa, yang ini apa. Pasti ada titik temu lah. Semua kan pengen hidup happy kan. Iya. Dan yang kita khawatirkan daerah selam ini kalau masuk perdagangan narkoba di situ kan. Itu dia, betul. Sudah miskin, problem sosial tinggi, kriminal tinggi, ada narkoba lagi. Ya seperti apa ya, saya sering ditanya wartawan, Pak bagaimana nanti menangani kampung narkoba. Saya juga kaget, apa kampung narkoba? Ada. Katanya ada di Jakarta. Ada, di Jakarta itu ya berarti kita nanti harus soal akar masalahnya dulu kita cari ya. Orang itu di situ apakah hanya pengguna dominan misalnya atau memang ya pengedar pelaku ya. Itu kan pasti harus dipilah-pilah lah. Memang tidak gampang soal narkoba. Betul. Walaupun Pak Prabowo sudah mengeluarkan pernyataan tidak akan pernah damai dengan korupsi dan narkoba. Oh, udah ada pernyataan. Ada pernyataan beliau kan di depan Rakernas PAN. Saya akan kejar yang namanya koruptor, yang namanya mafia narkoba sampai kemanapun. Nah itu saya kira kan tinggal tadi dengan kepala daerah, dengan sampai tingkat bawah, yang mengetahui seluk-beluknya ini kan, informasikan dari masyarakat ya Mas. Ya makanya nanti kita memang kan berdayakan betul ya RT RW ya. Karena memang dia yang tahu persis kondisi rakyat kan sebenarnya di tingkat itu kan RT RW kan. Nah maka kita insentif mereka nanti di Ridwan Kamil ya, pasangan Ridho ini akan kita tingkatkan mereka. Sekaligus juga nanti ada dana stimulan per RW itu 200 juta. Abang Zublan. Iya, itu sudah dibahas juga ya. Untuk mereka jadi desentralisasi, silakan musyawarahkan 200 juta ini untuk tahun ini kira-kira apa yang mau diprioritaskan per RW. Oh, per RW lebih detail lagi. Iya. Jadi per RW itu hanya 200 juta. Artinya selama 5 tahun berarti 1 M kan. Kan masih banyak yang bisa dilakukan. Jadi misalnya persoalan karena daerah banjir ya berarti gimana mengatasi banjir ini supaya tuntas kan? Atau apa namanya? Kalau WC ya? MCK ya, itu kan di perumahan-perumahan yang umum kan itu problem kan. Nah itu bagaimana dengan itu? Nanti bisa ya orang jadi makin happy lah begitu ya harapannya. Ya artinya kalau itu terjadi kan tingkat kehidupan kesehatan masyarakat kan makin bagus kan. Betul. Kemudian dari pemerintah pusat ada badan gizi, badan pangan. Di sini menyiapkan infrastrukturnya kan, semua kan bisa berjalan dengan baik. Ya bahkan untuk kayak lansia itu kan kadang-kadang kan kasihan mereka sudah ini harus dibawa ke puskesmas pakai ambulan digotong-gotong. Ya jadi kalau sakit nanti dokternya yang datang. Kita sudah punya tekad begitu. Jadi tinggal telepon saja nanti dokter yang datang ke mereka. Jadi mereka bisa dilayani. Dan di samping tentu ada santunannya. Memang luar biasa, ini memang berat ya. Bukan persoalan gampang ya. Iya. Tapi sebetulnya Jakarta kan punya duit banyak ya sebetulnya. Lumayan sih 85 triliun. Triliun ya. Artinya kalau betul-betul tadi nggak ada korupsi, ya mungkin sama sekali nggak ada korupsi barangkali susah ya. Tapi paling tidak kita tekan betul supaya jangan sampai ya dengan pengawasan yang ketat, harapannya tentu kebocoran itu tidak terjadi. Sehingga kalau itu tepat sasaran, dana-dana itu digunakan rasanya ya pastilah ada dampaknya lah, masa enggak.